Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita membahas tentang bab keempat, sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Sujud sahwi dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Membaca bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi, yang kedua dilanjutkan dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi. Menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, maupun mengakui kesalahan diri dan bersegera memohon ampunan kepada Allah SWT atas kekhilafannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar meminta ampun kepada Allah. Sujud sahwi yang kita pelajari kali ini itu manfaat dan hikmahnya. Sekarang kita mempelajari sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat-ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sesuai dengan anjuran Rasulullah. Ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surat Sajadah ayat 15, Quran Surat Ar-Raf 206, Quran Surat An-Najm 62, Quran Surat Maryam 58, Quran Surat Al-Hajj 77, Quran Surat Al-Alaq 19, Quran Surat An-Nahl 49, Quran Surat An-Naml 26, Quran Surat Al-Isra 109, Quran Surat As-Sad 24, Quran Surat Al-Hajj 18, Quran Surat Al-Insyiqaq 21, Quran Surat Al-Furqan 60. Tata cara sujud tilawah. Di luar sholat. 1. Menghadap kiblat. 2. Berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Melakukan takbiratul ihram. Sujud 1 kali disunahkan membaca doa sujud tilawah. Ke-7, bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melakukan sholat.
Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa lebih dekat kepada Allah, dijauhkan dari godaan syaitan, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sujud syukur diawali dengan niat sujud syukur, melakukan takbiratul ihram, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa, bangun dari sujud, kemudian salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya